Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 3C, benda di sekitarku. Subtema 1. Aneka benda di sekitarku. Di sekitarmu terdapat beragam benda. Ada benda hidup dan benda mati. Ada benda yang langsung dapat dimanfaatkan dan ada benda yang harus diolah dahulu agar dapat dimanfaatkan. Dengan mengenali jenis benda, manusia dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Pembelajaran pertama. Ayo amati, perhatikan gambar berikut. Manda, Maula, dan Edo sedang bermain bersama di lapangan, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka bertetangga. Pada hari itu ada Bajar. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian kerjakan tugas halaman 4. Ayo membaca. Di sekitarmu terdapat banyak benda. Benda adalah segala sesuatu di sekitarmu. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Contohnya, benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua benda yang tidak hidup disebut benda mati, seperti udara, batu, tanah, dan air. Ragam benda di sekitarmu. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, warga di perumahan Edo melakukan beragam kegiatan. Warga perumahan melakukan musyawarah untuk menentukan jenis kegiatan. Berdasarkan hasil musyawarah, diputuskan menyelenggarakan beberapa kegiatan, yaitu jalan sehat, lomba senam, lomba menghias tanam rumah, dan bajar. Semua kegiatan dipusatkan di lapangan perumahan, kecuali lomba menghias taman rumah. Kegiatan diawali dengan senam pagi. Panitia menyiapkan sistem, tata suara, dan musik pengiring untuk senam. Setelah senam pagi, kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat. Pada kegiatan jalan sehat, panitia menyiapkan kupon. Di saat yang bersamaan di lapangan diadakan bajar. Panitia menyiapkan meja, kursi, taplak, dan papan nama. Bajar menjual beragam barang. Ada aneka makanan, aneka minuman, balon, bola, gelembung air, serta mainan dari plastik dan kayu. Semua warga senang melakukan beragam kegiatan di lapangan. Anak-anak dapat bermain beragam permainan di lapangan. Edo juga ikut memeriahkan kegiatan bersama Manda dan Maula. Edo, Maula, dan Manda senang mengikuti kegiatan di lapangan. Setelah kalian membaca, kerjakan halaman 5 aktivitas individu dan halaman 6 cerdik mencari tahu. Kini aku tahu, benda hidup atau sering disebut makhluk hidup adalah sistem atau organisme yang cenderung untuk merespon perubahan lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernapas, mampu bergerak, dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Benda mati adalah benda yang tidak bernyawa, tidak bernapas, dan tidak dapat bergerak atau tidak mampu melakukan apapun. Selain perbedaan tersebut, benda hidup dan benda mati dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Semua benda hidup yang tergolong dalam satu jenis akan memiliki bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang sama. Sedangkan benda mati, walaupun dalam satu jenis, bentuk dan ukurannya akan bervariasi. Kedua, susunan kimiawi. Ketiga, metabolisme. Benda hidup dibedakan dari benda mati berdasarkan proses-proses yang disebut metabolisme. Benda hidup melakukan metabolisme seperti mencerna makanan, sedangkan benda mati tidak melakukan metabolisme. Keempat, iritabilitas. Benda hidup bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sekitarnya berupa perubahan sementara atau perubahan permanen, sedangkan benda mati juga mengalami perubahan jika ada pengaruh dari luar, seperti logam dipanaskan akan memuai. Kelima, reproduksi.
Setiap organisme hidup mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Contohnya ayam bertelur dan pohon mangga yang mampu menghasilkan biji. Jika biji ditanam akan menjadi pohon mangga yang baru, sementara benda mati tidak dapat berkembang biak. Penggaris menunjukkan ukuran tinggi atau panjang suatu benda dalam satuan baku. Bagaimana jika tidak ada penggaris? Jika tidak ada penggaris, kamu dapat menggunakan alat ukur dalam satuan tidak baku untuk mengukur panjang suatu benda, seperti jengkal jari tangan, kepalan tangan, dan langkah kaki. Rangkuman 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernapas, mampu bergerak, dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Benda mati adalah benda yang tidak bernyawa, tidak bernapas, dan tidak dapat bergerak atau tidak dapat melakukan apapun. Kedua, sebelum alat ukur ditemukan, satuan tidak baku yang digunakan antara lain jengkal jari tangan, kepalan tangan, dan kaki. Ketiga, benda dapat menghasilkan bunyi dan dapat dikombinasikan menjadi irama yang indah. Pembelajaran kedua. Ayo amati, terdapat beragam benda di sekitarmu. Benda-benda tersebut memiliki beragam bentuk, bahan, dan ukuran. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Setelah kalian mengamati gambar pertama dan gambar kedua, silahkan kalian kerjakan halaman 11. Ayo membaca. Benda-benda di sekitarmu dibuat berbagai macam bahan. Kayu merupakan salah satu bahan untuk membuat peralatan. Untuk lebih memahami berbagai peralatan yang dibuat dari kayu, kalian bisa membaca di buku paket kalian kayu sebagai bahan perabot. Setelah kalian membaca di buku paket kalian bisa langsung mengerjakan tugas halaman 13. Ayo lakukan. Peralatan olahraga juga ada yang dibuat dari bahan kayu, seperti tongkat kasti dan meja pingpong. Apakah kamu pernah bermain menggunakan tongkat kasti dan bola kasti? Agar kamu terampil bermain, lakukan permainan berikut. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang atau sesuai petunjuk gurumu. Kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ketiga, siapkan 1 tongkat kasti dan 1 bola kasti. Keempat, bentuklah formasi garis segitiga dengan panjang setiap sisinya 5 meter. Kelima, masing-masing murid berdiri di setiap titik. Keenam, ikuti petunjuk gurumu tentang teknik dasar bermain kasti. Ketujuh, pemain pertama memegang tongkat kasti dan pemain kedua memegang bola kasti. Kedelapan, pemegang bola melempar bola ke arah pemegang tongkat. Kesembilan, pemegang tongkat memukul bola. Ke-10, pemain ketiga berusaha menangkap bola yang dipukul. Ke-11, setelah mendapatkan bola, pemain ketiga menjadi pelempar bola, pemain kedua menjadi pemukul bola, dan pemain pertama menjadi penangkap bola. Demikian seterusnya. Rangkuman yang pertama, beberapa peralatan atau perabot yang dibuat dari kayu antara lain pensil, penggaris, meja, kursi, lemari, figura, pintu, dan jendela. Kedua, musyawarah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memutuskan segala sesuatu secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah Miss cantumkan pada video pembelajaran. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.